Sebelum videonya mulai, gue bakalan ngasih disclaimer dulu kalau video ini akan berisikan hal-hal yang mengandung CP. Jadi buat pada yang belum tahu apa itu CP, jadi CP itu adalah sebuah bentuk konten berbau pornografik yang ada unsur anak kecilnya. Jadi buat pada yang gak tertarik dan gak mau denger hal-hal kayak gini bisa langsung cabut aja. Dan gue akan berusaha memasukkan seluruh source atau tinjauan gue mengenai kasus ini di kolom deskripsi agar kalian tahu kalau apa yang gue bawakan itu benar-benar nyata dan bukan karangan. Dan mungkin pada juga ada yang bilang, Bang, ini kan kasus udah lama banget, ngapain lu ngungkit lagi? karena ya menurut gue pas aja sama apa yang akan muncul nanti di next season anime. Dan yang jelas Indonesia ini lagi ramai banget sama wibu-wibu baru, dan gue ingin memberitahu kalau ya ada kasus-kasus yang gak enak didengar dari kalangan mangaka, wibu dan lain-lain. Oke, mari kita mulai aja. Kita mulai dari anime atau manganya dulu aja. Jadi buat lu pada yang belum tahu, Rurouni Kenshin atau Samurai X adalah sebuah manga series dan juga anime series yang sangat-sangat terkenal. Bahkan penjualan manganya menyentuh pada angka 72 juta kopi pada tahun 2019. Rurouni Kenshin mendapatkan adaptasi anime pada Januari 1998, dan bahkan Rurouni Kenshin memiliki adaptasi live action di Netflix pada tahun 2021. Dan bapak gua tuh demen banget. Dan sekarang Rurouni Kenshin akan mendapatkan remake dari original seriesnya yang akan tayang di season summer 2023. Dan makanya gue bilang timingnya itu pas banget. Bisa dibilang Rurouni Kenshin bukan anime atau manga yang ecek-ecek. Rurouni Kenshin sendiri menceritakan mengenai seorang samurai yang berkelana yang bernama Himura Kenshin pada era Meiji. Si Kenshin itu kayak memberikan jasanya untuk jadi bodyguard lah simpelnya. Sebelumnya gue belum pernah nonton animenya atau baca manganya, jadi gue belum berani bilang apakah bagus atau enggak. Namun kata orang sih bagus, dan kata bapak gue juga bagus. Dan paling ntar tuh gue bakal nonton remake-nya. Dan bisa dibilang Rurouni Kenshin adalah shonen klasik lah. Mangaka dibalik kesuksesan dari Rurouni Kenshin adalah Nobuhiro Watsuki yang bernama asli Nobuhiro Nishiwaki. Ia lahir pada 26 Mei 1970. Watsuki selain menyukai menggambar, ia juga suka berolahraga seperti kendo. Karena ia nggak pernah memenangkan sebuah kejuaraan, ia cabut dari kendo. Nobuhiro sendiri pada waktu ia SMA adalah seseorang yang sangat bertalenta. Ia mendapatkan honorable mention pada Tezuka Award yang ke-33 dengan one shotnya yang berjudul Teacher Pon. Saat ia lulus, ia pindah ke Tokyo dan bekerja menjadi seorang asisten dari mangaka yang bernama Yoichi Takahashi, yaitu mangaka dari Captain Tsubasa, dan juga Takeshi Obata, mangaka dari Death Note, Bakuman, dan juga Platinum End. Suatu saat ia membuat 3 buah one shot manga yang berjudul Crescent Moon in the Warring States, dan juga 2 manga yang berjudul Rurouni Kenshin Meiji Swordsman Romantic Story. Kemudian Rurouni Meiji Swordsman Romantic Story diserialisasikan dan menjadi manga, dan anime seriesnya digemari oleh banyak usia. Nobuhiro Watsuki juga pernah memperkerjakan 2 mangaka besar yang mungkin kalian gak akan asing, yaitu Hiroyuki Takei, sang mangaka dari salah satu klasik shonen series yaitu Shaman King, dan juga mangaka paling terkenal di dunia yaitu Eiichiro Oda, mangaka dari One and Only One Piece. Kalau misal dilihat hidupnya Nobuhiro tuh fine-fine aja. Namun pada akhir tahun 2017, fans dari Samurai X tuh udah gak sabar banget karena Nobuhiro sedang menulis arc terbaru dari Rurouni Kenshin yaitu Hokkaido Arc. Namun publikasi dari arc ini ditunda selama 3 bulan. Hal ini dapat terjadi karena Nobuhiro Watsuki ditangkap oleh polisi. Alasan polisi menangkap Nobuhiro ada ia diduga memiliki CP, dan Nobuhiro mengaku kalau ia memiliki DVD CP di kantornya. Kemudian kepolisian menelusuri lebih lanjut ke dalam rumah dari Nobuhiro Watsuki, dan di sana terdapat ratusan DVD CP. Bahkan Watsuki pernah mengatakan, "I was interested in little girls' nudity." Atau kalau gue terjemahin, kalau Nobuhiro memang tertarik dengan ketelanjangan dari anak perempuan. Nobuhiro ditangkap dan diberikan denda sebesar 200.000 yen, yaitu sebesar 21 juta rupiah, yang mungkin bagi kita banyak banget. Namun bagi Nobuhiro adalah uang yang kecil. Ya, ia berhasil menjual lebih dari 70 juta kopi dari Samurai X. Kemudian Rurouni Kenshin Hokkaido Arc lanjut diserialisasikan pada Juni 2018. Gue bukan ahli dalam hukum, terutama hukum di Jepang. Kalau lu pada tahu silahkan komen aja. Tapi menurut gue hukuman yang diberikan kepada Nobuhiro itu kurang, karena dalam jangka waktu kurang dari setahun Nobuhiro masih bisa merilis arc terbaru dari Rurouni Kenshin. Dan mungkin kalian ada mikir, Ya kan cuma hanya memiliki doang bang, jadi harusnya sih maksimal aja. tapi gini dah, kalau ia awalnya memiliki, takutnya kedepannya ia akan melakukan hal yang ditakuti oleh para orang tua. Kayak contohnya di Jepang ada satu kasus serial killer yang dijuluki sebagai otaku killer yang bernama asli Tsutomu Miyazaki. Ia awalnya mengoleksi CP-CP kayak apa yang dilakukan oleh Nobuhiro. Yang kedepannya Tsutomu membunuh 4 orang anak kecil, dan sorry banget ini ya, memutilasi dan juga melecehkan mayatnya. Yang akhirnya Tsutomu dieksekusi mati pada 17 Juni 2008. Kalau lu mau tahu mengenai kasus ini, mungkin gue bisa bikin satu video khusus. Gue yakin kalau Rurouni Kenshin tuh banyak mengisi kehidupan orang-orang, nggak cuma orang Jepang namun orang Indonesia. Dan jelas Rurouni Kenshin memberikan influence terhadap banyak manga dan juga anime, kayak contohnya tuh Gintama. Yang lebih susah diterima lagi adalah bahwa Eiichiro Oda, mangaka dari One Piece, pernah bekerja sebagai asisten dari si orang sakit Nobuhiro ini. Mungkin kalian mikir gini, Bang, terus gimana bang? Gue mau mulai nonton sama baca Rurouni Kenshin, apalagi ntar mau ada remake-nya. Masa iya gue nggak nonton sama baca? Katanya
shonen klasik. Kalau menurut gue gini, garis bawahi di kata menurut gue. Kalau solusi yang gue berikan kepada diri gue sendiri adalah separate the art from the artist. Jadi lu hanya nikmati saja karyanya tanpa harus tahu dan peduli tentang author atau dalam konteks ini mangakanya. Resapi nilai yang baik yang ada di dalam karyanya dan jauhi sifat buruk dari mangakanya. Itu mungkin yang bisa gue berikan kepada diri gue dan juga mungkin kalian. Kalau misalkan kalian gak setuju dan punya solusi lain, silahkan saja, itu pendapat kalian. Jadi mungkin sekian video singkat yang dapat gue berikan mengenai kontroversi dari Nobuhiro Watsuki. Kalau misalnya gue ada kata-kata yang salah, mohon pembenarannya, dan kalau kalian suka jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa mandi dan juga olahraga.